Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-5 pada mata kuliah pengujian sistem mengenai dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Saya langsung saja. Menurut standar ANSI sendiri, testing merupakan sebuah proses menganalisa suatu entitas software untuk dapat mendeteksi dari perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan, serta dapat mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software tersebut. Ini ada beberapa definisi sederhana kualitas, yaitu menurut Crosby, kualitas sendiri merupakan pemenuhan terhadap sebuah kebutuhan, sedangkan menurut ISO 8402, kualitas sendiri merupakan keseluruhan dari fitur yang menjadikan produk dapat memuaskan atau dipakai sesuatu kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Sedangkan menurut W.E. Perry, kualitas sendiri merupakan pemenuhan terhadap suatu standar, sedangkan dari Airglass, yaitu kualitas merupakan sebuah tingkat kesempurnaan, dan menurut Jejuran, kualitas sendiri adalah tepat guna. Ini adalah beberapa definisi sederhana dari sebuah pengertian kualitas. Selanjutnya, apa hubungan testing dan kualitas itu? Software yang berkualitas merupakan software yang bebas error dan bug secara objektif, tepat waktu dan dana, sesuai dengan yang kebutuhan atau keinginan, dan dapat dirawat atau maintainable. Untuk definisi objek sendiri adalah suatu proses pembuktian yang terstruktur, terencana, serta terdokumentasi dengan baik. Testing di sini tidak dapat memastikan kualitas sebuah software, namun dapat memberikan jaminan terhadap software pada suatu tingkat tertentu. Jaminan ini adalah suatu quality assurance, yaitu mengukur kualitas proses yang digunakan untuk membuat sebuah produk yang berkualitas. Dan testing ini adalah bagian dari aktivitas QA atau Quality Assurance. Proyek pengembangan software memiliki sebuah kecenderungan untuk mengalami sebuah kegagalan karena salah satu usaha untuk menurunkan tingkat resiko terjadinya kegagalan adalah dengan berorientasi pada kualitas dari software tersebut. Tujuan testing sendiri adalah bagaimana menemukan sebanyak mungkin masalah. Jadi di sini tujuan testing itu bukan mencari pembenaran dari sebuah software atau aplikasi, namun sebaliknya bahwa tujuan testing ini adalah bagaimana kita mencari masalah atau error pada sebuah software ini, yang tujuannya nanti pada saat software tersebut dipasarkan ataupun software tersebut sudah jadi, software tersebut sudah siap untuk digunakan. Mungkin ada beberapa kendala, namun tidak sebanyak pada saat awal selesai pembuatan software tersebut. Dan tujuan dari menemukan masalah adalah dapat memperbaikinya, menangani masalah yang bersifat penting karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan juga. Tidak hanya untuk melakukan sebuah testing, tetapi juga dapat membantu untuk meminimalkan sebuah atau suatu resiko dari sebuah kegagalan proyek. Di sini yaitu mencari masalah dari produk tersebut, mencari masalah potensialnya, kemudian mencari kehadiran dari suatu masalah. Maksudnya di sini adalah kalau kita mentesting dari sebuah
program atau aplikasi, kita dapat menempatkan diri sebagai pengguna ya, atau dari usernya itu, oh misalkan usernya melakukan kesalahan ini, kemudian apa yang dapat dilakukan dari software tersebut? Apakah dapat menanganinya ataukah malah terjadi error setelah dipasarkan tersebut? Jadi intinya di sini adalah bagaimana mencari serta melaporkan sehingga tim lain dapat membuat sebuah keputusan terhadap pengembangan dari produk software aplikasi tersebut. Ini adalah misi dari tim testing itu. Yang perlu jadi catatan di sini adalah tester itu hanya menginformasikan karena tidak melakukan pembenahan kode. Tester adalah individu yang memberikan hasil pengukuran dari kualitas produk. Jadi kalau kita selesai membuat sebuah software, nanti kita harus dapat mengujikan kepada seseorang, bukan dari programmer itu, tapi dari orang lain. Kemudian dari orang lain itu mencatat apakah menginformasikan apa-apa saja kekurangan dari program tersebut. Jadi untuk yang pembenarannya, untuk yang dapat memperbaiki produk itu atau dapat memperbaiki kode-kode program itu hanya programmer itu, bukan dari seorang testernya. Untuk psikologi testing itu sendiri, jika pengembangan dilakukan secara konstruktif, maka testing dapat dilakukan secara destruktif. Artinya di sini tester harus mempunyai keinginan yang mendasar untuk membuktikan kode gagal dan akan melakukan apa saja untuk membuatnya gagal. Bila seorang tester hanya ingin membuktikan bahwa kode beraksi sesuai dengan fungsi bisnisnya, maka tester tersebut telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai tester. Di sini dapat dilihat ya, mengenai fungsi dari tester atau psikologi tester itu sendiri. Jadi tester di sini akan melakukan apa saja untuk membuat produk itu gagal. Jadi bagaimana caranya? Misalkan kita mengutak-ngutik program itu ya. Jadi kalau misalkan seorang tester ini melakukan membuktikan bahwa kode beraksi sesuai dengan fungsi bisnisnya, maka tester tersebut dapat diartikan bahwa tester tersebut gagal dalam menjalankan seorang tester ya, karena di sini tester itu berfungsi mencari masalah, bukan mencari pembenaran. Ini adalah psikologi dari testing itu sendiri. Ini ada beberapa prinsip testing. Prinsip pertama yaitu testing yang komplit dilakukan secara menyeluruh atau menyeluruh tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kemungkinan jumlah kombinasi test case yang amat besar, yaitu yang pertama pertimbangan domain masukan yang mungkin sangat besar jumlahnya. Kemudian ada kompleksitas user interface dan desain itu sendiri. Jalur program yang mungkin dapat dilewati sangat banyak dan harus dilakukan tes ulang setiap ada perbaikan pada masing-masing. Untuk prinsip kedua yaitu testing merupakan pekerjaan yang kreatif dan sulit. Artinya di sini yaitu testing itu mudah, namun tiap orang akan dapat melakukan testing dengan sendirinya. Akan tetapi testing bukanlah hal yang sederhana karena untuk dapat melakukan testing yang efektif harus mengetahui keseluruhan dari sistem tersebut. Sehingga sistem sendiri tidak sederhana atau tidak mudah untuk dipahami. Untuk prinsip yang ketiga adalah testing berbasis pada resiko. Walaupun testing secara keseluruhan tidak dapat dilakukan, tidak berarti bahwa testing yang efektif tidak dapat dilakukan. Testing merupakan hasil pertimbangan dari resiko dan ekonomi. Secara ringkasnya, bahwa testing ini dipengaruhi oleh pertimbangan yang pertama, sumber daya dan biaya yang
dibutuhkan untuk melakukan testing menurut skala prioritas, kompleksitas, dan kesulitan testing itu sendiri. Yang kedua, biaya dari keterlambatan pengiriman produk atau kemungkinan besar disebabkan testing. Yang ketiga adalah kemungkinan adanya suatu defect. Yang keempat adalah biaya yang disebabkan oleh defect bila mana defect tersebut menyebabkan error yang membawa kerugian langsung maupun tak langsung bagi seorang customer. Untuk prinsip yang testing harus direncanakan. Artinya di sini adalah butuh pemikiran dengan pendekatan secara keseluruhan, desain tes dan penetapan hasil yang diinginkan untuk setiap kasus tes atau test case yang dipilih. Untuk test plan sendiri yaitu dokumen yang mencakup keseluruhan tujuan testing dan pendekatan testing itu. Untuk tes desainnya di sini yaitu dokumen yang mendefinisikan apa yang telah dipilih untuk dites dan hasil yang diharapkan. Sedangkan untuk tes direncanakan dan didesain sebelum kode dibuat. Perencanaan tes sangat penting karena dapat menjaga arah pelaksanaan tes agar tidak menyimpang dari tujuan tes sendiri, yaitu mengukur kualitas dari software. Yang kedua, yaitu dapat menjaga kesesuaian pengukuran sumber daya dan jadwal proyek dengan menetapkan apa yang akan dites dan kapan itu berhenti. Perencanaan ketiga yaitu dapat membantu tester fokus terhadap apa yang akan dites, yaitu membuat test case itu sendiri. Dari prinsip kelima ini yaitu testing butuh independensi, yaitu artinya bahwa testing yang paling efektif adalah dilakukan oleh pihak ketiga atau tidak bias. Artinya di sini pihak ketiga itu bukan dari pihak luar ya, maksudnya dari pihak ketiga itu bukan dari pemilik project ataupun dari programmer itu sendiri, teman programmer, tetapi dari benar-benar orang luar atau pihak ketiganya. Jadi tidak ada pengaruh dari kualitas dari software tersebut. Bagaimana testing dikatakan baik? Di sini ada beberapa hal, yaitu testing dikatakan baik jika yang pertama kemungkinan mendapatkan error yang tinggi. Yang kedua, tidak redundan. Artinya di sini adalah result terbatas karena tiap tes yang dilakukan harus memiliki tujuan yang berbeda. Tidak terlalu simpel ataupun kompleks. Ini adalah dasar-dasar dari testing. Untuk selanjutnya yaitu kode untuk kondisi khusus mendapatkan porsi tes yang sama dengan kode yang umum. Artinya di sini kode untuk kondisi khusus yaitu peluang mempunyai bug tinggi, yaitu yang kedua adalah testing untuk kode yang dijalankan dalam kondisi normal, tidak mengeksekusi error handling code-nya. Selanjutnya adalah testing yang sukses adalah testing yang berhasil menemukan error yang tidak diketahui. Ini adalah contoh dari beberapa testing yang dikatakan baik, beberapa alasan ya. Untuk materi pada strategi pengujian atau pengujian testing perangkat lunak nanti akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.